Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah tragis seorang pasangan suami istri yang terlihat harmonis, justru ternyata menyimpan kengerian di dalamnya. Kehidupan Ralph Walton penuh dengan kontradiksi. Ia, seorang pahlawan perang Vietnam yang dihormati dengan penghargaan bergengsi Silver Star tahun-tahun terakhir dalam hidupnya yang dibayangi oleh dua insiden penembakan fatal yang akan mendefinisikan warisannya. Bagi para pendukungnya, ia adalah seorang patriot, pria berprinsip yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan keadilan. Namun, bagi sebagian orang, ia adalah sosok yang penuh kekurangan, berjuang untuk melawan bayang-bayang masa lalunya dan keruntuhan kehidupan pribadinya. Kematiannya di usia 80 tahun di rumahnya di Florida yang menjadi lokasi dua tragedi, menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia lahir di Arizona. Ralph Walton tumbuh dengan semangat petualangan dan rasa bertanggung jawab yang tinggi. Ayahnya adalah seorang montir yang tegas tetapi penuh kasih, menanamkan etos kerja yang kuat, sementara ibunya yang taat agama membentuk keyakinannya tentang benar dan salah. Sejak muda, Ralph menonjol sebagai pemimpin alami, unggul di sekolah dan juga olahraga. Ketika Perang Vietnam dimulai, Walt menjawab panggilan untuk melayani negaranya. Sebagai letnan muda, ia memimpin sebuah peleton dalam beberapa pertempuran paling berat selama perang tersebut. Ia terluka akibat granat dalam salah satu pertempuran yang memberinya penghargaan Purple Heart. Namun, keberaniannya selama baku tembak sengit di mana ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pasukannya membuatnya dianugerahi Silver Star. Rekan-rekannya pun memuji keberaniannya dan kecerdasannya, meskipun beberapa mencatat bahwa ia bisa menjadi cepat marah dalam tekanan sifat yang kelak akan menghantuinya. Setelah perang, Walt berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan sipil. Ia pun mencoba menjalankan bisnis dengan membuka bar di Arizona, tetapi usaha tersebut penuh dengan rumor aktivitas ilegal, termasuk hilangnya seseorang yang terkait dengan tempat itu. Meski tidak ada tuduhan yang diajukan, desas-desus tersebut terus menghantuinya. Ia pun akhirnya mencari awal yang baru. Ia pindah ke Florida dan meraih gelar hukum dari Stetson University College of Law. Walt mendedikasikan dirinya untuk membantu mereka yang membutuhkan, seringkali menangani kasus pro bono untuk klien yang tidak mampu membayar pengacara. Bagi banyak orang, ia adalah pahlawan baik di medan perang maupun di ruang sidang. Kehidupan pribadi Walt kurang heroik. Saat bertemu Jonah Flores di akhir usia 60-an, ia sudah melalui dua pernikahan yang gagal. Jonah, yang berusia 41 tahun, ceria tetapi penuh masalah, berjuang melawan alkoholisme dan sejarah hubungan yang sulit. Meskipun ada perbedaan usia, mereka menikah dengan cepat, dengan keyakinan Walt bahwa ia dapat memberikan stabilitas kepada Jonah. Namun, hubungan mereka jauh dari stabil. Teman dan tetangganya pun menggambarkan pasangan yang sering bertengkar keras, biasanya dipicu oleh alkohol. Walt, yang dulu dikenal sebagai sosok yang tajam dan tegas, mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia dan kecemburuan. Ia pun mencurigai Jonah tidak setia. Kecurigaannya ternyata benar dan terbukti pada 2013 ketika ia terbangun di suatu malam dan menemukan istrinya sedang berhubungan seks dengan Walter Conley di ruang tamu mereka. Kejadian malam itu pun mengubah segalanya. Walt mengklaim bahwa ia mengira Conley adalah penyusup yang menyerang istrinya. Ia pun segera mengambil revolver kaliber .38 miliknya dan menembak Conley 2 kali, membunuhnya seketika. Jaksa pun berpendapat bahwa itu adalah kejahatan karena cemburu, tetapi Walt bersikeras bahwa ia bertindak untuk membela diri. Persidangan tersebut pun menarik perhatian nasional. Jonah mendukung suaminya sepanjang proses, menangis lega ketika Walt dibebaskan. Juri mempercayai versi ceritanya, dan Walt keluar dari pengadilan sebagai pria yang bebas. Namun, pembebasan itu tidak banyak memperbaiki retakan dalam pernikahan mereka. Di balik pintu tertutup, hubungan pasangan itu semakin memburuk. Pada 2019, kehidupan Walt mengalami pukulan tragis lainnya.
kesehatannya yang memburuk. Ia didiagnosis dengan demensia tahap awal dan harus berjuang untuk mempertahankan kejernihan pikirannya yang dulu sangat tajam dan paranoianya semakin dalam dan pertengkarannya dengan Jonah yang menjadi semakin sengit. Pada Januari tahun itu, Walt menelpon 911 dengan suara panik melaporkan bahwa Jonah tidak responsif di sofa ruang tamu mereka. Petugas yang tiba di lokasi menemukan adegan yang kacau. Jonah terkulai di sofa dengan luka tembak di dadanya. Darah mengenang di sekitar kakinya dan bau rokok serta alkohol memenuhi udara. Penyelidik pun menemukan 2 botol vodka di dekatnya, yang satu kosong dan yang lain hampir habis. Revolver kaliber .38 yang sama yang digunakan untuk membunuh Conley 6 tahun sebelumnya ditemukan di kamar tidur. Walt pun membantah keterlibatannya, mengklaim bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi. Namun, bukti-bukti yang ada memberatkan dirinya. Penyelidik pun percaya pasangan itu telah bertengkar dan Walt dalam kemarahan tetap menembak istrinya. Dan ia didakwa dengan pembunuhan tanpa sengaja. Kasus terhadap Walt tertunda berulang kali, pertama karena pandemi COVID-19 dan kemudian karena kekhawatiran tentang kelayakan mentalnya. Dalam penampilan pengadilan terakhirnya pada Oktober 2022, Walt tampak lemah dan nyaris tak dikenali. Ia duduk di kursi roda. Pengacaranya, Jonathan Hackworth, berpendapat bahwa ia terlalu sakit untuk diadili. Evaluasi medis diperintahkan tetapi tidak pernah dilakukan. Kesehatan Walt yang terus memburuk. Dulu, ia seorang figur yang tegas, kini ia bergantung pada perawat dan berjuang untuk melakukan tugas-tugas dasar. Demensianya merampas kejernihan pikiran yang pernah memenangkan pertempuran di medan perang dan ruang sidang. Pada pagi yang tenang di bulan Desember 2022, Walt dinyatakan meninggal di rumahnya di Brandon. Penyebab pasti kematiannya tidak diungkapkan, tetapi pengacaranya mengonfirmasi bahwa itu akibat komplikasi kesehatan. Ia pun menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kesendirian, dihantui oleh tragedi yang mendefinisikan tahun-tahun terakhirnya. Kematian Walt menutup kasus hukum terhadapnya, meninggalkan kematian Jonah secara resmi tidak terpecahkan. Namun, desas-desus terus beredar. Beberapa berspekulasi bahwa kematian Jonah adalah hasil dari kebencian dan ketidakpercayaan yang terpendam selama bertahun-tahun. Yang lain pun menunjuk pada kondisi mental Walt yang memburuk, menyarankan bahwa ia mungkin tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Bisikan tentang kehidupan Walt sebelumnya di Arizona juga muncul kembali, membayangi warisannya. Bagi mereka yang mengenalnya, Ralph Walt adalah pria penuh kontradiksi, seorang pahlawan dan tersangka, suami yang penuh kasih tetapi dihantui oleh cemburu. Ceritanya pun mengingatkan kita bahwa bahkan kehidupan yang paling cemerlang pun bisa dikonsumsi oleh kegelapan. Untuk saat ini, pertanyaan tentang hidupnya dan kematian Walter Conley serta Jonah Flores tetap tidak terjawab. Apakah Walt bertindak karena cinta, cemburu, atau kebingungan? Dan rahasia apa yang mungkin terkubur bersamanya? Hanya waktu dan mungkin bukti baru yang dapat menjawabnya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.